Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafina Khairunisa dengan NIM belakang 245 dari kelas AB5. Pada kali ini, saya akan menjelaskan kultum tentang definisi dan hukum haid, nifas, istihadah, dan hukum-hukum taharah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman ini. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu bab penting dalam ilmu fikih yang berkaitan dengan toharah atau kesucian, yaitu mengenai haid, nifas, dan istihadah, serta konsekuensi hukum yang mengikuti masing-masing keadaan tersebut. Ilmu ini sangat penting dipahami terutama bagi kaum muslimah, karena berhubungan langsung dengan sah atau tidaknya ibadah seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, hingga hubungan rumah tangga. Bahkan, para ulama menyebut bahwa barang siapa yang tidak mengetahui fikih, maka ibadahnya akan sia-sia tanpa ia sadari. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu definisi darah haid, nifas, dan istihadah. Hadirin yang berbahagia, agama Islam menjelaskan bahwa ada 3 macam darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Yang pertama, darah haid. Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan secara alami, bukan karena melahirkan atau sakit. Umumnya darah ini berwarna kehitaman, terasa lebih panas, dan sering disertai keluhan pada tubuh seperti pegal atau mual. Haid menandai bahwa seorang perempuan telah masuk usia balik, yaitu usia minimal 9 tahun. Haid adalah ketetapan Allah sebagai bentuk kasih sayang. Tubuh perempuan mengalami pembersihan dan persiapan untuk kehamilan. Maka kita harus memahami bahwa haid bukanlah najis dari sisi moral, tetapi kondisi biologis yang Allah tetapkan sebagai bagian dari ibadah. Yang selanjutnya ada darah nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, baik melahirkan secara normal maupun operasi. Darah nifas merupakan sisa pembersihan rahim setelah proses kehamilan. Yang selanjutnya adalah darah istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar di luar masa haid dan nifas, sehingga disebut sebagai darah penyakit karena bukan haid dan bukan nifas. Hukumnya berbeda, perempuan yang istihadah tetap wajib sholat dan puasa seperti biasa. Yang selanjutnya saya akan membahas batas-batas waktu haid, nifas, dan masa suci. Para ulama telah menyusun batas-batas penting agar seseorang perempuan dapat menentukan kedudukannya. Yang pertama, haid. Minimal 1 hari 1 malam, maksimal 15 hari, umumnya 6-7 hari atau seminggu. Apabila darah keluar di luar 15 hari, maka sisanya dihukumi istihadah. Yang selanjutnya, nifas. Nifas minimal sekejap meskipun hanya setetes, maksimal 60 hari, umumnya 40 hari. Yang selanjutnya, masa suci. Minimal antara 2 haid atau 15 hari, tidak ada batas maksimal masa suci, bisa saja perempuan tidak haid selama beberapa bulan. Yang selanjutnya, batas kehamilan. Menurut fuqaha klasik, minimal 6 bulan, maksimal 4 tahun, umumnya 9 bulan. Penjelasan ini dibuat berdasarkan pengamatan masyarakat di masa klasik. Intinya, ilmu fikih berusaha memastikan bahwa setiap masalah wanita memiliki ketentuan hukum yang jelas. Yang selanjutnya saya akan membahas hukum-hukum saat wanita haid dan nifas. Hadirin sekalian, wanita yang sedang haid atau nifas tidak dibebani kewajiban ibadah tertentu sebagai bentuk rahmat Allah. Adapun 8 perkara yang diharamkan saat haid dan nifas adalah: yang pertama, sholat tidak wajib dilakukan dan tidak perlu qada. Yang selanjutnya, puasa haram dilakukan, tetapi wajib diqada untuk puasa Ramadan. Yang selanjutnya, membaca Al-Quran. Yang selanjutnya, menyentuh mushaf Al-Quran, membawa mushaf Al-Quran, masuk ke masjid, tawaf, dan melakukan hubungan intim atau jima. Termasuk larangan bagi suami mencubu area antara pusar dan lutut. Larangan ini menunjukkan betapa Islam menjaga kesucian dalam ibadah. Dan pada waktu yang sama,
memberi keringanan bagi wanita agar tidak terbebani ketika tubuhnya sedang mengalami perubahan biologis. Yang selanjutnya saya akan membahas hukum bagi orang junub atau hadas besar. Orang yang sedang junub, baik laki-laki ataupun perempuan, diharamkan melakukan 5 perkara. Yang pertama, sholat. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, menyentuh mushaf. Yang keempat, membawa mushaf. Yang kelima, tawaf atau berdiam di masjid. Untuk menghilangkan hadas besar, seseorang wajib mandi wajib atau ghusl, yaitu meratakan seluruh tubuh dengan air dengan niat menghilangkan hadas. Yang selanjutnya, saya akan membahas hadas kecil dan larangannya. Adapun orang yang berhadas kecil, yakni tidak memiliki wudhu, dilarang melakukan yang pertama, sholat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Wudhu adalah syarat sah dari ibadah-ibadah ini, sebagaimana yang telah disyariatkan Rasulullah SAW. Yang selanjutnya saya akan membahas waktu-waktu sholat 5 waktu. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa sholat itu diwajibkan kepada orang beriman pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ulama kemudian menjelaskan detailnya sebagai berikut. Pertama, sholat zuhur. Awal waktu matahari tergelincir atau zawal. Akhir waktu bayangan benda sama panjang dengan bendanya. Sholat asar. Awal waktu bayangan benda melebihi ukuran benda. Yang selanjutnya akhir waktu ikhtiar bayangan 2 kali lipat. Akhir waktu jawas sebelum matahari terbenam. Yang selanjutnya sholat maghrib. Awal waktu setelah matahari benar-benar terbenam. Akhir waktu cukup untuk azan, wudhu, menutup aurat dan melaksanakan sholat 5 rakaat. Yang selanjutnya ada sholat isya. Awal waktu di langit cahaya merah di ufuk barat. Akhir waktu ikhtiar sepertiga malam. Akhir waktu jawas sampai terbit fajar syadik. Yang selanjutnya ada sholat subuh. Awal waktu terbitnya fajar syadik. Akhir waktu ikhtiar sebelum langit benar-benar terang. Akhir waktu jawas sebelum matahari terbit. Lalu mengetahui waktu sholat sangat penting karena sholat dianggap sah hanya jika dilakukan dalam waktunya. Yang selanjutnya saya akan membahas hikmah di balik aturan haid dan nifas. Hadirin yang dirahmati Allah, aturan-aturan ini bukanlah beban, melainkan rahmat di antaranya. Yang pertama, bentuk kasih sayang Allah kepada perempuan. Allah tidak membebani perempuan beribadah ketika tubuhnya sedang dalam kondisi lemah. Yang kedua, menjaga kebersihan ibadah. Allah ingin ibadah dilakukan dalam kondisi paling suci dan sempurna. Ketiga, menjaga keharmonisan suami istri. Larangan berhubungan ketika haid mengajarkan suami untuk memahami kondisi istri dan menumbuhkan empati. Selanjutnya, menunjukkan kemuliaan ilmu seorang perempuan yang memahami hukum haid dan nifas akan lebih yakin dalam ibadahnya. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan kita malam ini mengenai definisi dan hukum haid, nifas, istihadah, hadas besar, hadas kecil, serta waktu-waktu sholat. Semoga pemahaman kita bertambah dan ibadah kita semakin benar sesuai syariat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, hati yang bersih, dan kemudahan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.